Ya, selanjutnya adalah Depannya Pak. Selamat datang di Kabupaten Raja Ampat. Bapak Ibu, ini kemarin saya dapat informasi di sini hujan deras sekali. Tapi hari ini karena mungkin Bapak Ibu datang sehingga cerah sekali untuk kita. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Raja Ampat Kabupaten mengucap selamat datang kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Staf Ahli Menteri, Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Panitia Partwana Award 2020, dan Asisten Deputi Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua di bidang kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Selamat datang di negeri bahari, negeri 1000 pulau, surga kecil yang jatuh ke bumi. Bapak Ibu, kita punya tamu. Pada waktu itu tamu itu orang asing. Katanya begini, kalau kita sebelum mati, jangan dulu mati sebelum injak Raja Ampat. Kalau mati sebelum injak Raja Ampat, sia-sia katanya. Itu menurut mereka, bukan menurut kami. Raja Ampat terdiri dari 117 desa atau kampung dan 24 distrik atau kecamatan. Raja Ampat juga di Kota Waisai ada 4 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 71.605,69 km persegi. Batas wilayah Raja Ampat yaitu sebelah utara Laut Pasifik dan berbatasan dengan salah satu negara yaitu Republik Palau. Sebelah selatan yaitu Provinsi Wilayah Maluku. Sebelah barat Provinsi Maluku Utara. Di sebelah timur yang tadi pagi Bapak datang itu dari arah timur, berarti berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Hampir 80% perairan laut di Kabupaten Raja Ampat. Laut Kabupaten Raja Ampat ini sangat luas. Daratan kami kecil, cuma 20%. Jadi luas jauh, laut lebih luas dari daratan. Dengan jumlah pulau kita ini, kalau di Jakarta bilang ada pulau 1000, kami di sini kurang lebih 2000. Di Jakarta pulau 1000, berarti di Raja Ampat kita mengatakan biar sudah pulau 2000 sudah. Raja Ampat 2.714 buah pulau yang terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Batanta, Misol, dan Salawati. Potensi unggulan adalah kelautan dan perikanan dan pariwisata yang sekarang kita idolakan. Itulah potensi kami di Kabupaten Raja Ampat. Karena itu visi yang disusun oleh kami, yaitu Bapak Bupati dan saya selaku wakil, adalah gerakan membangun pariwisata
dan ekonomi masyarakat yang kita tadinya kita singkat Gempar Emas. Gempar Emas itu artinya gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat. Pemerataan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial merupakan visi misi kami sehingga dapat mendukung visi terbangunnya industri pariwisata dan kelautan. Kami berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Raja Ampat. Komitmen ini dapat kita ukur dengan baik, di mana buktinya hari ini Kabupaten Raja Ampat menerima penghargaan Paritrana Award tahun 2020. Coba kita tepuk tangan dulu. Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan rombongan yang telah berkenan menyerahkan langsung penghargaan pada tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat. Semoga dengan penghargaan yang akan diberikan ini semakin memacu semangat kami memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Raja Ampat. Selamat atas penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award tahun 2020 yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Raja Ampat dengan menyisihkan 514 kabupaten. Ya, ini luar biasa sekali dan menjadi yang terbaik nomor 1. Nah, Bapak Ibu semua, penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award ini adalah program yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, dan ini adalah tahun yang keempat ya, sampai dengan tahun 2020, dan ini sudah memasuki tahun yang kelima di tahun 2021 ini, dan akan segera kita lakukan penilaian kembali ya. Mudah-mudahan Raja Ampat nanti tetap bisa bertahan Pak Wagub sebagai juara satu terbaik kembali di tahun 2021 ini. Ada 3 indikator penting di dalam Paritrana ini. Mengapa Raja Ampat menjadi yang terbaik ya Bapak Ibu ya, mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yang kita nilai adalah dari sisi regulasi dan dukungan anggaran. Ya, regulasinya sudah ada, kemudian dukungan anggarannya juga sudah dilakukan, direalisasikan di tahun 2020. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah perlindungan non-ASN-nya. Ya, jadi secara keseluruhan sudah 100% Bu Ingrid ya, seluruh non-ASN itu sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa, aplaus buat Raja Ampat. Ya, mudah-mudahan perlindungan non-ASN ini bisa sustain Pak Wagub ya, meskipun kadang mungkin penganggaran di setiap tahunnya tidak selalu turun di bulan Januari, bisa juga nanti turunnya di bulan April. Nah, harapan kami dengan kondisi seperti ini, para non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan Raja Ampat ini bisa tetap terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sehingga kalau terjadi risiko meninggal dunia, kemudian risiko jaminan kecelakaan kerja, nah ini tetap dapat kita berikan perlindungan. Nah, saat ini seluruh non-ASN yang ada di Kabupaten Raja Ampat itu terlindungi di 2 program Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ketika terjadi risiko, pemerintah daerah tidak perlu bingung, karena akan ada BPJS Sosial yang akan memberikan santunan apabila terjadi risiko kecelakaan ataupun
meninggal dunia. Nah, sedikit perlu saya sampaikan bahwa manfaat dari jaminan kecelakaan kerja ini yang kita berikan dari sisi pengobatan dan perawatan itu tanpa batas. Berapapun biayanya, kalau terjadi risiko, kita akan obati sampai dengan sembuh total. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian apabila akibat dari kecelakaan kerja, si pekerja tersebut dibutuhkan istirahat yang cukup panjang, untuk 1 tahun pertama kita akan tetap memberikan gajinya penuh 100%. Nah, kalau misalnya gaji ASN, non ASN di sini anggap saja 1,5 juta mungkin ya, berapa Bu Ingrid? 2.500.000. Jadi kalau misalnya istirahat yang cukup panjang 1 tahun tidak mampu bekerja, nah kita akan memberikan penggantian 2.500.000 setiap bulan, dan seterusnya baru nanti 75%. Nah, begitu juga kalau misalnya akibat kecelakaan si tenaga kerja mengalami musibah meninggal dunia. Nah, apabila masih memiliki anak-anak yang masih usia sekolah ataupun belum usia sekolah, kita akan memberikan bantuan beasiswanya mulai TK sampai dengan perguruan tinggi dengan maksimal 174 juta. Sambil contoh misalnya ketika si pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja masih memiliki anak yang masih kecil dan belum sekolah, nanti ketika memasuki usia sekolah baik itu TK sampai dengan perguruan tinggi, kita akan biayai ya sampai dengan 2 orang anak masih. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan kerja, kita juga akan memberikan santunan kepada ahli warisnya 48 kali gajinya. Kalau gajinya 2.500.000 berarti dikalikan 48 kali. Ya kira-kira kurang lebih sekitar 120 jutaan itu yang akan diterima oleh si ahli waris. Nah, bagaimana kalau resiko meninggal biasa, sakit, sebab apapun, termasuk bunuh diri, asalkan sukses Bapak Ibu, itu juga kita berikan santunan, ya, asalkan sukses. Ya, ini santunannya berbeda, 42 juta yang akan kita berikan plus beasiswa apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu minimal 3 tahun menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini saya pikir penting Pak Wabub, sustainability non ASN yang sudah terlindungi agar tetap mereka mendapatkan perlindungan. Meskipun kita tahu ekonomi kita sangat sulit ya di era pandemi ini, harapan kami saudara-saudara kita yang bekerja sebagai ASN bisa dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, anggaran pemerintah daerah dari APBD ya 21.000 sekian. Dan tadi bisik-bisik Pak Wabub, Bu Ingrid, beliau akan mendaftarkan kembali para pekerja lintas agama ya. Mungkin di situ ada marbot masjid ya, luar biasa ini. Mungkin ada pendeta di situ. Nah, ini niat mulia, mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa terlaksana sehingga dapat memperkuat posisi Paritrana Award tahun 2021 tetap didapat oleh Kabupaten Raja Ampat. Bapak Ibu dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, rasanya apa yang sudah saya sampaikan sudah cukup banyak untuk menutup kalimat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami dari BPJS Ketenagakerjaan Pak Wabub mengucapkan selamat dan sukses ya atas penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award tahun 2020 atas pencapaian terbaik ya yang sudah menyisikan 514 kabupaten kota. Pak Wabub bilang katanya surga kecil yang jatuh. Saya pikir mendarat Pak, karena masih tidak. Jadi mendaratnya smoothing, dan saya nggak usah nambah impresi dari Pak Udin, tapi memang
saya baru datang ke sini, saya kira ini bagus sebenarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, BPJS Ketenagakerjaan memang ditunjuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti yang di cover risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerja dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Yang saya mau tekankan di sini, yang baru-baru ini pemerintah sudah laksanakan dan kita sedang membangun sistemnya adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu program baru dari yakni jaminan kehilangan pekerjaan seperti yang tertuang dari Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021. Nah, ini juga saya kira JKP menjadi solusi yang sama baiknya atau lebih baik bagi pekerja untuk mempertahankan derajat kehidupannya kalau misalnya mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan juga program JKP ini kita desain untuk memberikan uang tunai serta akses informasi pasar dan pelatihan kerja. Jadi bukan hanya uang tunai, tapi kita berusaha untuk memberikan pelatihan kerja sehingga either dia upskilling gitu atau mungkin reskilling. Jadi mudah-mudahan bisa melindungi. Nah, juga untuk yang terkait sama Indaba Ketenagakerjaan, kita sudah punya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial yang ditetapkan tanggal 25 Maret. Kebetulan PMK itu dan KSP ditugasi untuk memantau dan memberikan laporan kepada Presiden untuk pelaksanaannya. Yang saya tertarik, Pak Wakil Bupati, itu adalah yang Pak Wakil Bupati katakan gempar emas, Pak ya. Ini adalah gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat. Saya kira semua dari kita ingin pembangunan ini berkesinambungan. Saya kira juga dan saya yakin kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan akan mendukung kesinambungan itu, Pak. Jadi kalau dari sudut lingkungan, Pak Wagub, Pak Bupati lebih jago lah dari kita ya. Tapi juga yang saya harus juga menyatakan kekaguman, walaupun Pak Udin tadi sudah, Pak, tapi saya nggak ngikutin Pak Udin, Pak. Itu bagaimana komitmen Pemda untuk melindungi ASN yang pasti dan non-ASN. Karena kesinambungan gerakan Bapak tidak hanya untuk memastikan kesinambungan dari lingkungan hidupnya, karena pariwisata kalau lingkungan hidupnya makin jelek nanti ditinggal ya. Tapi saya kira itu Pak Wagub dan Pak Bupati dan teman-teman di sini jauh lebih jago. Tapi juga memastikan kesinambungan ini juga didukung oleh tenaga kerja yang makin baik. Nah, itu saya kira didukung dengan komitmen Bapak kalau memangnya sudah 100% itu coverage untuk yang non-ASN. Nah, juga kalau kita sampai sekarang saya mengatakan ini tentang peningkatan cakupan. Tapi saya udah ngobrol dengan Bu Ingrid, kita jangan lupa Pak Wagub pasti nggak lupa, tapi dari PMK kita selalu mengingatkan, selain untuk peningkatan coverage, tapi kita harus pastikan pelayanan BP Jam Sostek kepada para peserta dan mitranya itu makin baik. Kalau melihat gayanya Bu Ingrid sih saya yakin. Jadi di telepon kapanpun kayaknya Bu Ingrid siap gitu ya. Jadi kemitraan ini selain untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan Pemda Kabupaten Raja Ampat sudah membuktikan 100% coverage, tapi dari BP Jam Sostek juga harus bisa meningkatkan pelayanan. Kalau ini dilakukan bersama, saya kira gerakan yang bagus ini gempar emas bisa dilaksanakan dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkesinambungan, karena kita ingin
Kabupaten Raja Ampat ini bukan hanya 10 tahun ke depan, tapi juga sampai beribu tahun. Jadi surga yang tadi mendarat dengan mulus Pak, itu bisa dimaintain sehingga masyarakat di sini juga semakin makmur. Demikian saya kira yang menarik adalah juga Pak Bupati juga Pak Wabud juga mengatakan sudah dibilang bahkan mau diekstensi, mau diekspansi menjadi mengcover petugas terkait keagamaan. Saya kira makin mantap, karena ini juga saya terakhir, saya nggak mau bilang, yang pasti saya harapkan Raja Ampat akan berhasil lagi di tahun depan. Tapi ini saya tahun ini terakhir Pak, mudah-mudahan tahun depan bisa. Tapi saya yakin kalau melihat komitmen dan asdep saya, Bu dia itu kenceng Pak kalau melototin orang Pak. Jadi saya kira mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan coverage dan untuk meningkatkan pelayanan, karena pada akhirnya kita harus meningkatkan, memastikan tenaga kerja kita produktif dan merasa aman. Saya kira segitu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Wabud dan semua teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke yang berhak menerima. Oh, Bapak. Bapak, maaf. Yang ini ada perhatian dari pemerintah Kabupaten masyarakat. Baik, selanjutnya ahli waris dari Amos Rampakam akan diterima oleh Yunita Sumbiaganan, dan besar santunan adalah senilai 42 juta rupiah, merupakan PPI Kampung Salewo, Distrik Waigeo Barat. Akan diterima oleh Ibu Yunita Sumbiaganan. Dan yang ketiga, peserta atas nama M. Handoyo dengan ahli waris dari keluarga yang mewakili, besar jenis klaimnya adalah 42 juta rupiah, merupakan bantuan tangan kasih dari Kabupaten Raja Ampat. Tangan kasih ini programnya provinsi ya. Provinsi Papua Barat ya nanti ya. Papua Barat, dan kebetulan masyarakat di Raja Ampat menjadi bagian yang mendapat iuran dari program tangan kasih 42 juta meninggal karena sakit. Ya, kita masih ini satu bentuk kerjasama yang baru ya. Jadi untuk RT, RW dan juga petugas Linmas yang ada di kampung 117 kampung yang ada di Raja Ampat ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial.